Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya berasal dari kelas 2A Manajemen Perpajakan. NPM saya 23051909. Dalam video ini, saya akan membahas konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu apa itu ketahanan nasional. Yang kedua, mengapa ketahanan nasional begitu penting. Yang ketiga, apa itu bela negara. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita membela negara. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mengatasi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, yang mana ancaman ini membahayakan keberlangsungan hidup bangsa serta negara. Ketahanan nasional memiliki 5 aspek, yaitu ketahanan politik. Ketahanan politik ialah kemampuan bangsa untuk menjaga stabilitas politik dan menegakkan hukum. Yang kedua, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ialah kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya dan untuk mencapai kemandirian secara ekonomi. Yang ketiga, ada ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya ialah kemampuan bangsa untuk memelihara nilai-nilai luhur bangsa dan menjaga persatuan serta kesatuan. Yang keempat, ada ketahanan hankam. Ketahanan hankam ialah kemampuan bangsa untuk mempertahankan diri dari ancaman luar negeri. Yang kelima, ada ketahanan teknologi. Ketahanan teknologi ialah kemampuan bangsa untuk mengikuti perkembangan teknologi, memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat begitu penting. Hal ini dikarenakan ketahanan nasional sendiri bisa melindungi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, menjaga persatuan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya kita akan membahas bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni seperti mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Nah, selanjutnya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membela negara. Contohnya itu yang pertama, kita bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. Yang kedua, dengan kita aktif membayar pajak. Yang ketiga, dengan kita menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Yang terakhir, kita bisa menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial seperti adanya bencana alam, kegiatan sosial lainnya. Yang terakhir, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Dari pemaparan materi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga keutuhan dan kedaulatan bangsa ini dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Sekian pemaparan materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Gita Hani. NPM saya 2305190012. Di sini saya akan membahas sedikit materi bab 9 tentang menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu negara dan kesejahteraan rakyatnya. Alasan yang pertama yaitu perlindungan kedaulatan. Ketahanan nasional memastikan bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatannya dari ancaman luar maupun dalam negeri. Sedangkan bela negara membantu memobilisasi rakyat dalam mempertahankan dan melindungi wilayah dan kepentingan nasional. Yang kedua, keamanan nasional. Ketahanan nasional mencakup aspek-aspek yang menjaga keamanan dan stabilitas negara, termasuk militer, ekonomi, politik, dan sosial. Bela negara mencakup partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keamanan
seperti melalui pelayanan militer atau bentuk kontribusi lainnya. Yang ketiga, integritas teritorial. Dengan ketahanan nasional yang kuat, suatu negara dapat mempertahankan batas-batas wilayahnya dari ancaman separatisme, invasi, atau konflik perbatasan. Sedangkan bela negara memastikan bahwa rakyat siap dan bersedia untuk mempertahankan integritas wilayahnya. Alasan yang keempat yaitu stabilitas ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup aspek ekonomi yang memastikan bahwa negara memiliki sistem ekonomi yang kuat dan tahan terhadap krisis, sedangkan bela negara berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan melindungi produksi lokal, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya. Jadi, secara keseluruhan, ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan kemakmuran suatu negara, memastikan bahwa negara tersebut dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutifa Rahman. Di sini saya akan menjelaskan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Nah, pengalaman sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional kita telah mampu melawan berbagai ancaman yang dapat menghancurkan bangsa atau mengancam eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, contoh nyata adalah saat Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Hingga saat ini, kita tetap dapat kuat dalam menjaga integrasi negara NKRI. Perbandingannya dapat dilihat dengan pengalaman Yugoslavia yang mengalami ancaman disintegrasi pada tahun 1990-an. Namun demikian, seperti kehidupan individu yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang tak henti. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu aspek dari ketahanan nasional akan selalu mencerminkan dinamika yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran ketahanan nasional dapat berubah-ubah, terkadang tinggi dan terkadang rendah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Purwandari, NPM 017. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia? Apa latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional yang melatar belakangi konsep ini? Baik, konsep ketahanan nasional pertama kali muncul pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat Indonesia yang saat itu dikenal sebagai SSKAD, yaitu Sekolah Staf Komando dan Angkatan Darat, yang sekarang dikenal dengan SESKOAD, yaitu Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Pada masa tersebut, pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Tiongkok waktu itu sudah meluas. Keberhasilan Indonesia dalam merangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para pemimpin negara, khususnya pemimpin militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang menjelaskan mengapa Indonesia mampu bertahan menghadapi serangan ideologi komunis sementara banyak negara lain yang mengalami kerugian. Selanjutnya juga pemikiran awal ini semakin berkembang setelah berakhirnya gerakan 30 September atau bisa dibilang G30 PKI pada tahun 1998.
Pemikirannya berasal dari SSKAD tersebut, diteruskan oleh Lemhanas, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional, dengan memperkenalkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 itu kemudian berkembang menjadi konsep yang lebih lengkap yang mencakup unsur-unsur kehidupan nasional seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, istilah ketahanan nasional ini mulai digunakan, yang intinya adalah kekuatan dan daya suatu bangsa dalam menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini kemudian diperluaskan pada tahun 1972 itu menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Pada tahun 1972 juga, konsep ketahanan nasional itu yang telah diperbarui secara resmi, diperkenalkan dan dimasukkan ke dalam GBHN, yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara, melalui TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Dan berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional yang dikenal sebagai konsepsi 1968, konsepsi 1969, dan konsepsi itu tahun 1972. Konsepsi 1968 dan konsepsi 1969 menyatakan bahwa ketahanan nasional adalah kekuatan dan daya tahan. Sedangkan konsepsi 1972 menggambarkan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik yang mencakup kekuatan dan ketangguhan. Jika 2 konsepsi sebelumnya menggunakan istilah epolexom, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer sebagai Pancagatra konsepsi 1972. Memperluasnya dengan menggunakan istilah Astagatra atau 8 gatra sebagai dasar ketahanan. Menggunakan istilah Asta terakhir ini merupakan penyempurnaan dari konsepsi sebelumnya. Selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN sebagai panduan pembangunan dari GBHN 1973 hingga GBHN 1998. Namun saat ini dari GBHN 1973 hingga GBHN 1998, namun saat ini GBHN telah digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Presiden terpilih. Berikut adalah dari pembahasan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang dengar enak, mohon maaf. Saya meminta izin dan mohon maaf. Berikut sekian dari penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, NPM 013. Saya dari kelas A2 Perpajakan. Oke, baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Nah, tadi kan sudah ada tuh video pembukanya, itu tentang tahanan nasional dan bela negara. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang judul itu ya, teman-teman. Baik, definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut, yaitu 3 sudut pandang perspektif terhadap konsep ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Nah, maksudnya itu merupakan suatu konsepsi khas Indonesia berupa ajaran tentang penyelenggara negara. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi pendekatan. Maksudnya yaitu pendekatan ini digunakan sebagai metode dalam menjalankan pembangunan negara dalam mencapai tujuan nasional.
Oke, kita lanjut, yaitu menjamin pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatakan langkah bagus, baik yang bersifat interregional, sektoral, maupun multidisiplin. Nah, dari penjelasan tersebut, bila terjadi penyimpangan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana. Oke, lanjut, yaitu fungsi ketahanan nasional. 1. Doktrin dasar nasional. 2. Metode pembinaan kehidupan nasional. Dari metode pembinaan kehidupan nasional, yaitu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai Astagatra. Yang ketiga yaitu pola dasar pembangunan nasional. Nah, dari maksud tersebut yaitu arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembagian. Oke, kita lanjut, yaitu asas-asas ketahanan nasional. 1. Kesejahteraan dan keamanan. 2. Komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. 3. Mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Kekeluargaan. Next, sifat ketahanan nasional itu ada 4. 1. Mandiri. 2. Dinamis. 3. Beribawa. 4. Konsultasi dan kerjasama. Nah, sekarang kita ke dimensi ketahanan nasional atau Pancagatra. Nah, Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Setelah kita sudah tahu apa itu Pancagatra, sekarang kita lanjut ke aspek Pancagatra, yaitu meliputi 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Nasional budaya, dan yang terakhir yaitu 5. Pertahanan keamanan. Oke, selanjutnya yaitu ketahanan nasional berlapis. Nah, ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan dan lapisan-lapisan di bawahnya. Setelah kita sudah mengetahui aspek Pancagatra, nah sekarang kita masuk ke konsep ketahanan nasional. Di sini ada 4 konsepnya, yaitu 1. Ketahanan diri, 2. Ketahanan keluarga, 3. Ketahanan wilayah, dan terakhir yaitu keempat adalah ketahanan nasional. Next yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tercantum di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang mewujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, terdapat juga di dalam 3 yaitu ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Ke upaya bela negara. Di sini itu ada 2 upayanya, 1 fisik atau militer, yang kedua non fisik atau non militer. Yaitu pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Lutfi Tambunan, NPM 2305190030, kelas 2A Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 9 esensi dan urgensi bela negara dalam
dalam tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baik, sekarang saya akan sedikit menjelaskan esensi dan urgensi bela negara dalam ketahanan nasional dan membangun komitmen kolektif kebangsaan bagi Indonesia sangat penting untuk dipahami secara luas, diterapkan secara luas. Bela negara merupakan konsep yang mencakup kesadaran, semangat, komitmen seluruh warga negara untuk melindungi, mempertahankan dan memajukan keutuhan dan kedaulatan bela negara. Di sini esensi dan urgensi bela negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, tantangan ketahanan nasional. Tantangan ketahanan nasional terhadap ketahanan nasional dapat berasal dari berbagai sumber, seperti mulai dari ancaman militer dan non-militer, hingga ancaman dalam ranah ideologi dan informasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, bela negara menjadi penting untuk membangun kesatuan dan ketahanan nasional yang kokoh. Dalam tantangan ketahanan nasional dalam ranah ideologi pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965 pada pemberontakan G30 SPKI. Di situ tantangan ketahanan nasional berperang antara ideologi Pancasila dan ideologi komunis. Pada akhirnya ideologi komunis digugur, tetapi 7 jenderal atau 9 jenderal mati dalam peperangan tersebut. Untuk komitmen kolektif kebangsaan, membangun komitmen kolektif kebangsaan melalui bela negara, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak suku yang ada di seluruh Indonesia dan berbagai agama di Indonesia. Dengan memahami pentingnya bela negara dapat mengatasi perbedaan dan konflik, bersama-sama membangun Indonesia seperti bangsa yang kuat dan maju. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang mengenan untuk Bapak, mohon untuk dimaafkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyogat Surasofa, NPM 2305190028. Dari materi yang teman saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pengertian ketahanan nasional secara etimologi merujuk pada kemampuan suatu bangsa dalam pengertian politik untuk bertahan, kuat, dan tangguh. Secara terminologi, ketahanan nasional melibatkan upaya yang meluas untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Dengan memahami ancaman yang ada dan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, pentingnya pertahanan, serta menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara. Kita dapat menggalang komitmen bersama untuk melindungi negara dan membangun persatuan serta solidaritas sebagai bangsa Indonesia.